Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah teknologi antena yang berjudul Rancangan dan Analisis Antena Microstrip, Single Patch, dan Array untuk frekuensi 1,9 GHz. Sebelum masuk dalam presentasinya, saya Ahmad Zulfikar dengan NIM 1101 223 172 dari program studi Teknik Telekomunikasi kelas TT 4606 kelompok 6. Oke, next aja. Kita masuk ke bagian pertama, itu pendahuluan. Di pendahuluan ini ada latar belakang. Nah, latar belakang yang pertama itu antena merupakan komponen esensial dalam sistem komunikasi nirkabel, berfungsi untuk mentransmisikan dan menerima gelombang elektromagnetik antara perangkat elektronik dan ruang bebas. Antena microstrip memiliki struktur planar yang terdiri dari lapisan logam tipis atau patch yang diletakkan di atas substrat dielektrik dan dipisahkan dari ground plane. Karakteristik ini menjadikan antena microstrip sangat sesuai untuk aplikasi modern seperti sistem komunikasi bergerak, perangkat Internet of Things atau IoT, radar, hingga sistem navigasi. Lanjut. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua, itu landasan teori. Di sini ada 3 landasan teori. Yang pertama adalah antena microstrip sendiri, antena array, dan parameter antena. Antena microstrip merupakan salah satu jenis antena planar yang tersusun dari patch konduktor tipis yang ditempatkan di atas substrat dielektrik dengan permukaan konduktor lain berfungsi sebagai ground plane di bagian bawah substrat. Antena array adalah konfigurasi beberapa elemen antena yang disusun dan dioperasikan secara bersama untuk menghasilkan pola radiasi tertentu. Dan parameter antena di sini ada 7 kurang lebih. Yang pertama ada return loss. Return loss Return loss menunjukkan seberapa besar daya yang dipantulkan kembali dari antena. Selanjutnya ada VSWR atau Voltage Standing Wave Ratio yang menggambarkan kecocokan impedansi antara antena dan saluran transmisi. Selanjutnya ada bandwidth, rentang frekuensi di mana antena masih berfungsi secara efektif. Terus ada gain. Nah, gain ini yang menunjukkan kemampuan antena dalam memfokuskan energi ke arah tertentu. Selanjutnya ada directivitas, menggambarkan seberapa tajam arah pancaran antena dibandingkan dengan radiasi isotropik. Dan yang terakhir ada polarisasi, menunjukkan arah isolasi medan listrik dari gelombang elektromagnetik. Next. Nah, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu perancangan dan hasil dari simulasi antara antena microstrip dan antena array. Oke, di sini kita masuk ke bagian perancangan dan simulasi desain awal antena microstrip single patch. Jadi di bagian pertama di sini desain awal seperti ini. Terus dilakukan simulasi, maka munculnya sebuah return loss dan VSWR. Nah, dari hasil perancangan awal, desain antena dilakukan dengan memasukkan parameter hasil perhitungan ke dalam software, simulasi elektromagnetik CST, atau komponen simulasi teknologi. Parameter yang dimasukkan mencakup frekuensi kerja, konstanta dielektrik, dimensi patch atau panjang dan lebar, ketebalan substrat, serta ukuran ground plane. Hasil simulasi digunakan untuk menganalisis kinerja antena seperti return loss, VSWR, pola radiasi, dan gain. Pada desain pertama, berdasarkan parameter yang dirancang, antena yang telah dimasukkan ke dalam perangkat lunak CST diperoleh hasil simulasi return loss sebesar minus 5,44 desibel pada frekuensi kerja 1,9 GHz. Pada desain ini, simulasi menghasilkan nilai VSWR juga sebesar 3,30 pada frekuensi kerja 1,9 GHz. Nilai tersebut melebihi batas ideal yang umumnya digunakan, yaitu 2,0 atau 2, yang menandakan masih adanya ketidakseimbangan impedansi antara antena dan jalur transmisi. Selanjutnya, nah, tadi kan yang sebelum dioptimasi. Nah, berikut ini adalah perancangan dan simulasi antena microstrip single patch yang telah dioptimasi. Nah, begini setelah desain yang telah dioptimasi. Untuk yang telah dioptimasi, keluarlah parameter seperti return loss, VSWR, polarisasi, dan sudut dari elevasi dan azimutnya. Selanjutnya, nah,
Berikut adalah hasil perancangan setelah dioptimasi dari antena microstrip single patch. Optimasi dilakukan dengan memperkecil ukuran patch antena guna menyesuaikan frekuensi kerja yang diinginkan. Pengurangan panjang patch menyebabkan frekuensi resonansi meningkat, sehingga pencocokan impedansi dapat diperbaiki. Diharapkan dengan adanya peningkatan atau optimasi di antena microstrip single patch ini dapat menurunkan nilai return loss menjadi di bawah minus 10 dB atau decibel dan VSWR di bawah 2. Pada hasil simulasi, diperoleh frekuensi kerja utama pada 1,9 GHz dengan nilai return loss sebesar minus 16,12 dB. Nilai ini menunjukkan bahwa antena memiliki pencocokan impedansi yang cukup baik karena berada jauh di bawah ambang dari batas minimum sebesar minus 10 dB. Selanjutnya, pada frekuensi kerja 1,9 GHz, voltage standing wave ratio atau VSWR yang diperoleh sebesar 1,37. Nilai ini berada di bawah ambang batas minimum dari VSWR itu sendiri, yaitu 2, yang menandakan pencocokan impedansi antara antena dan saluran transmisi sudah sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar daya dapat ditransmisikan dengan efisien dan tanpa banyak pantulan, sehingga kinerja antena berada dalam kondisi optimal. Kalau kita balik lagi ke sini, nah ini adalah nilai VSWR-nya, sebesar minus 16,12 dan nilai return loss-nya sebesar minus 16,12 dB. Dan ini adalah nilai VSWR sebesar 1,37 yang dimana sudah sesuai ya, karena batas minimumnya kan ada di 2. Dan ini adalah pola radiasinya yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, jadi nilai aksial rasio dari sebesar 40 desibel menunjukkan bahwa antena memiliki karakteristik polarisasi linear. Nah, nilai tersebut jauh di atas batas untuk polarisasi melingkar. Selain itu, pola radiasi yang sempit dapat dan terpusat mengindikasikan bahwa antena bersifat direksional, mencurahkan energi secara dominan ke satu arah tertentu. Pada desain antena microstrip patch yang dirancang untuk frekuensi kerja 1,9 GHz, diperoleh nilai gain sebesar 3,574 dBi. Nilai ini menunjukkan bahwa antena mampu mengarahkan sinyal secara cukup baik ke arah tertentu jika dibandingkan dengan antena isotropis. Meskipun belum tergolong tinggi, namun performa ini sudah memadai untuk aplikasi komunikasi nirkabel jarak dekat hingga menengah. Efisiensi total antena tercatat sebesar minus 5,164 dB atau sekitar 30,3%, yang menandakan bahwa sekitar 69,7% daya hilang karena rugi-rugi pada bahan dielektrik, konduktor, maupun ketidaksempurnaan pencocokan impedansi. Nah, jadi dari hasil perancangan antena microstrip single patch yang udah dioptimasi ini diperoleh nilai gain sebesar 3,574 dBi. Dan ini udah cukup efektif untuk jarak dekat ya, komunikasi jarak dekat. Atau nilai efisiensinya tuh kalau dijadikan ke persen sekitar 30,3%. Dan sisanya itu hilang atau terjadi kehilangan daya karena rugi-rugi pada bahan tertentu kayak dielektrik, konduktor, ataupun ketidakcocokan antara impedansi. Nah, selanjutnya kita masuk ke perancangan dan simulasi antena microstrip. Selanjutnya kita masuk ke perancangan dan simulasi antena microstrip dengan array 3 elemen atau susun 3 elemen. Berikut untuk desainnya dan parameter-parameternya kayak return loss, bandwidth, VSWR, pola radiasi, dan sudut elevasi serta azimut ya. Lanjut ke penjelasan mengenai hasil perancangan antena array 3 elemen. Nah, dari hasil perancangan antena 3 elemen atau microstrip single patch yang disusun secara 3 elemen, berikut adalah penjelasannya. Pertama adalah hasil simulasi menunjukkan bahwa struktur bekerja secara optimal pada frekuensi 1,9 GHz. Dengan matching yang baik ditunjukkan oleh nilai return loss S11 sebesar minus 16,47 desibel. Nilai ini menandakan bahwa sebagian besar daya telah dipancarkan dengan efisien oleh antena.
dengan sedikit pantulan kembali ke sumber. Return loss yang dirancang pada antena microstrip yang diarahkan 3 elemen ini didapat sebesar minus 16,47 dB, menandakan sudah sangat bagus pada frekuensi 1,9 GHz. Diperoleh bandwidth juga sebesar 0,0459 GHz dengan rentang frekuensi dari 1,9314 GHz sampai 1,8855 GHz. Grafik VSWR menunjukkan bahwa pencocokan impedansi antara antena dan saluran transmisi berada dalam kondisi optimal pada frekuensi kerja sekitar 1,9 GHz dengan nilai VSWR minimum sebesar 1,35. Nilai ini menunjukkan bahwa hanya terdapat sedikit daya yang dipantulkan kembali ke sumber, yang berarti sebagian besar daya berhasil ditransmisikan ke antena. Antena memiliki polarisasi linear karena aksial rasio sebesar 16,68 dB. Dan tipenya adalah eliptik dan pola radiasi broadside pattern karena hasil pancarannya tegak lurus terhadap permukaan antena. Mendapatkan gain sebesar 3,574 dBi dan direktivitas sebesar 8,738 dBi. Hal ini menunjukkan bahwa antena mampu memfokuskan daya pancarnya dengan baik ke arah tertentu atau direktivitasnya tinggi. Namun hanya sekitar 30,44% daya yang benar-benar diradiasikan secara efektif atau gainnya lebih rendah. Selanjutnya, masuk ke bagian penutup atau bagian akhir dari presentasi ini, itu kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil perancangan dan simulasi antena microstrip pada frekuensi kerja 1,9 GHz telah dianalisis 3 konfigurasi. Namun di sini saya hanya menampilkan 2 konfigurasi saja. Yang pertama ada single patch, yang tadi sudah saya jelaskan di awal, yang sebelum dioptimasi dan telah dioptimasi dengan array 3 elemen. Antena single patch yang dioptimasi dengan teknik inset feed menunjukkan performa yang cukup baik dengan return loss sebesar minus 16,12 dB. Dengan nilai VSWR-nya 3,30 dan nilai gain-nya 3,574 dBi dan efisiensi dari perancangan ini sekitar 33,3%. Dan antena ini cocok untuk diaplikasikan untuk komunikasi jarak pendek hingga menengah yang membutuhkan dimensi kompak dan efisiensi sedang. Pada konfigurasi array 3 elemen terjadi peningkatan efisiensi menjadi 40,9% dengan return loss sebesar minus 16,47 dB dan nilai VSWR sebesar 1,35 dan gain tetap sebesar 3,574 dBi. Susunan ini juga menunjukkan polarisasi sirkular yang bermanfaat pada kondisi multipad. Dan yang terakhir, oke, itu barusan slide lahirnya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan penyebutan, baik itu istilah ataupun serapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.